Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati, a'azakumullah. Alhamdulillah ta'ala kita sekalian dapat hadir di dalam majelis kajian kita di dalam malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan pula Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Melanjutkan pada kesempatan malam yang mulia ini di dalam kajian kita di dalam membahas kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah, yang mana kita sampai di dalam pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kesempatan yang terdahulu menjelaskan tentang perjalanan daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dakwah sirriyah, dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, sampai pada dakwah jahriyah, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan, tekanan, bahkan bukan hanya tekanan di dalam jiwa, akan tetapi tekanan dalam bentuk siksaan. Bahkan ada di antara pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat Nabi yang meninggal. Maka sampai pada akhirnya Allah tabaraka wa taala mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab yang kita pegang ini. Dikatakan hijrah ialah berpindah dari lingkungan kesyirikan ke lingkungan Islami. Hijrah itu merupakan kewajiban yang lurus, kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam. Kewajiban tersebut hukumnya akan tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Dalil yang menunjukkan kewajiban hijrah yaitu firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi terhadap diri mereka sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang
tertindas di bumi. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah kemana saja di bumi ini? Maka mereka itu tempat tinggal mereka, maka mereka tempat tinggalnya neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Akan tetapi orang-orang yang tertindas di antara mereka seperti kaum laki-laki dan wanita serta anak-anak yang mereka itu tidak di dalam keadaan, yang mereka itu ada dalam keadaan tidak mampu menyelamatkan diri dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, maka hanya kepadaku saja supaya kamu beribadah. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala berkata, sebab turunnya ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang muslim yang masih berada di Mekah tatkala itu, karena belum juga berhijrah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ini adalah terjemahan daripada kitab Ushulus Tsalatsa. Di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini, beliau menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan hijrah itu adalah berpindah dari lingkungan kesyirikan ke lingkungan Islami. Sebelum kita membahas tentang makna hijrah secara istilah, baik bagi kita untuk menjelaskan tentang makna hijrah secara bahasa. Sebab dari sanalah kemudian kita akan mengetahui atau kaitannya antara makna bahasa dan makna istilah. Hijrah diambil dari kata-kata hajara yahjuru hijratan. Makna hijrah di dalam bahasa artinya mufaraqah. Hijrah itu apa? Mufaraqah, berpisah. Orang yang berusaha memisahkan diri itu disebut hijrah. Anda meninggalkan dari sesuatu itu disebut Anda hijrah secara bahasa. Yakni mufaraqatul insan ghairahu, memisahkan dirinya seseorang, memisahkan diri seorang manusia dari selain dirinya. Baik itu memisahkan diri dengan badannya, atau memisahkan diri dengan lisannya, atau memisahkan diri dengan hatinya. Maka itu disebut hijrah. Contohnya dengan badannya, yakni kita tidak mau bertemu dengan orang. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in muslim ayyahjura akhahu fauqa salat. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk berhijrah dari saudaranya lebih dari 3 hari. Hijrah yang dimaksud adalah, pertama dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu, yang ini memalingkan wajahnya ke sana, yang ini memalingkan ke sana. Tidak mau, begitu mau, oh ada si fulan, langsung kabur. Maka ini disebut dengan hajar. Inilah yang disebut dengan hajar atau hijrah. Maka ada istilah kemudian hijratul mubtadi'. Hijratul mubtadi', yakni memisahkan diri dari ahlul bid'ah. Kemudian bilisani, dengan lisannya, yakni tidak mau bertegur sapa. Itu pun juga di dalam makna hijrah. Tidak mau membaca Al-Quran,
itu juga disebut hijrah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, dihijrai. Yani tidak mau membaca Al-Qur'an. Tidak mau membaca Al-Qur'an. Dan biqalbihi, dengan hatinya, yani hatinya tidak bisa menerima, seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi. Yani dengan tidak meridhai, dengan ia menjauh, yani tidak menampakkan di dalam gestur tubuhnya bahwasanya ia tidak menyukai akan hal itu semua adalah bentuk hijrah dengan hati. Termasuk di dalam hal ini adalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara, karena itu adalah amal yang berkaitan dengan keyakinan, dengan hati. Di sini inilah makna hijrah. Hijrah itu secara bahasa adalah al-mufaraqah, memisahkan diri. Secara istilah, sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ia adalah intikal, yakni berpindah dari lingkungan kesyirikan kepada lingkungan yang islami. Ini adalah bagian daripada makna hijrah istilahi. Walaupun makna yang lebih luas di dalam istilah adalah mufaraqatul biladil kufri au mufaraqatu al-asyrar au mufaraqatul a'mal as-sayyi'ah wal hisal al-madhmumah, wal hisal al-madhmumah, yakni maknanya memisahkan diri dari negeri kafir, atau memisahkan diri dari orang-orang jelek, atau memisahkan diri dari amal-amal kejelekan dan perangai-perangai yang tercela. Maka semua itu disebut hijrah. Maka dari itu ada orang yang pergi dari, seperti halnya yang terjadi pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika Mekah kala itu menjadi negeri kafir, negeri kesyirikan. Maka kemudian pindah ke Madinah, yang Madinah di sana menerima Islam, dan Islam bisa dilaksanakan dengan kebebasan, yang sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Atau mufaraqatul asyrar, seperti yang sering disebutkan sekarang ini, teman hijrah. Ada komunitas pemuda hijrah, ada sahabat hijrah, ada ini. Hijrah yang dimaksud bukan hijrah dari tempat, tapi hijrah dari teman-teman yang buruk untuk membuat komunitas teman-teman yang baik. Demikian pula seseorang mengatakan, saya sudah hijrah, tidak lagi bermain musik. Artinya dia meninggalkan amal kejelekan kepada amal kebaikan. Dan juga hijrah dari perangai-perangai yang jelek. Maka ini semua terkandung di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang namanya orang muhajir itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah daripadanya. yakni ketika kita berupaya untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita disebut berhijrah. Kita disebut apa? Berhijrah. Selain daripada hijrah makani. Makanya di sini ada yang namanya hijrah makani, ada yang namanya hijrah amali. Oleh karena itulah hijrah sebagaimana dengan istilah ini, dengan makna istilah ini, maka ini mencakup dengan berbagai macam bentuk hijrah. Makanya disebutkan di dalam pembahasan ini sebagaimana yang
ada di dalam kotak warna merah, macam-macam hijrah. Hijrah yang pertama, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini hukumnya wajib dikatakan. Yani seorang harus berupaya untuk berkumpul dengan sesama muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, ana bari'un mimman yaskun baina dhahrail musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang tinggal di antara punggung-punggung orang musyrik. Yani dia sendirian di sana. Keamanannya, baik itu keamanan dirinya ataupun keamanan keyakinannya ataupun keamanan di dalam ia melaksanakan ibadah, keamanan akhlak dan lain sebagainya, dan juga keluarganya tidak bisa dijamin oleh Nabi SAW. Makanya orang muslim harus cinta kepada orang muslim dan cinta kepada tempat di mana di situ ada komunitas muslim. Maka inilah yang walaupun kita di negeri yang yang mayoritas bukan muslim, maka alangkah baiknya kalau kita membentuk suatu komunitas muslim, sehingga di situ kita ada secara sosial kemasyarakatan kita akan diperhitungkan. Tapi dengan terpencarnya masing-masing, maka menjadi lemah bagi kita, suara itu tidak cukup. Maka dari itu di sini baik bagi kita untuk kita membentuk suatu komunitas lingkungan. Di samping ini adalah tentang masalah pendidikan untuk anak-anak kita. Makanya dikatakan inilah yang disebut hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Itu hukumnya wajib ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hijrah yang kedua adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dari perintah kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah itu muncullah istilah al-muhajirin. Dengan kata lain, sebutan al-muhajirin itu sebagai istilah itu hanya untuk orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi untuk orang yang hijrah seperti hijrah meninggalkan kemaksiatan, nggak bisa dong. Ini muhajirin nih, dari muhajirin lah. Muhajirin wal ansor itu hanya istilah yang berlaku pada orang-orang yang hijrah di Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan ansor itu adalah orang-orang yang ada pada zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kalau anaknya disebut ansori, keturunan ansor. Walaupun anaknya kemudian dibilang muhajiri, yakni orang-orang yang berhijrah, dinisbatkan kepada hijrah. Tapi istilah muhajirin wal ansor itu adalah orang-orang yang ada di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum itu sudah hilang. Kenapa hilang? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kemudian hijrah yang ketiga, hijrah dari semua yang Allah wajibkan bagi kita untuk berhijrah darinya, baik dari amalan ataupun pelaku perbuatan atau tempat maupun waktu. Yani kita berhijrah, hijrah dalam arti yang tadi kita sebutkan di dalam hadis, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang muhajir itu yang sesungguhnya adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang daripadanya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilarang oleh Allah
berapa persentase yang harus dikeluarkan. Ketika di Mekah tidak ada persentase. Nisab, batas yang harus dizakati berapa, persentasenya yang dizakatkan berapa, kemudian barang apa saja yang harus dizakati, tidak ada. Barulah ketika di Madinah ditentukan. Maka dari itu ketentuan tentang zakat ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ada orang-orang sekarang ini namanya zakat profesi. Ini namanya meralat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi memenuhi standar keadilan. Memenuhi standar keadilan, sebab nggak adil. Orang petani yang petani itu 1 tahun mungkin dua kali panen, tapi pendapatannya sedikit, dia ngeluarkan ini. Sedangkan ada seorang pegawai bekerja, dia setiap bulan itu lebih daripada panennya petani. Petani 1 hektar itu dapat berapa? 15 juta misalnya. 1 hektar dapat 15 juta. Itu masih dipotong bibit, pupuk, nyingkal, semuanya membajak. Iya kan? Semuanya ini terus disuruh mengeluarkan lagi 10%. Kalau pakai seperti ini 5%. Sedangkan orang-orang yang ini dia tidak terkena, kecuali nanti diakumulasi hartanya berapa dan kenanya cuman 2,5%. Ini sama dengan protes kepada siapa? Protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan mengatakan Allah tidak adil. Maka dari itu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dan jangan berupaya untuk tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Makanya di sini kita menerima Islam itu dengan syariat, bukan dengan akal. Menerima Islam itu dengan apa? Dengan syariat, dengan ketentuan. Apa yang ditentukan oleh Allah, bukan dengan akal. Ini tidak kalau Anda sudah bisa menerima Allah sebagai Tuhan Anda, bisa menerima Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan Anda untuk inqiyad lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati. Makanya orang yang beriman mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, dan tidak banyak protes. Kemudian dikatakan Rasulullah meninggal pada tahun ke-10 setelah hijrah dan dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW meninggal pada tahun ke-10 pada hari Senin. Pada hari Senin yang diketahui meninggalnya Rasul SAW itu adalah apa? Tanggalnya adalah tanggal kematian. Tanggal yang diketahui oleh para ulama secara pasti tentang tentang Rasul adalah tentang meninggalnya. Adapun tentang kelahiran, ulama berbeda pendapat. Meninggalnya Rasul itu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Makanya yang menjadi pertanyaan, memperingati kematian atau memperingati kelahiran? Karena ulama berbeda di dalam kelahiran. Karena ketika itu Rasul belum terkenal dan tidak ada orang yang tahu kalau Rasul itu Nabi. Makanya ketika orang membicarakan tentang kelahiran Nabi SAW seperti kelahiran Sang Buddha, matahari terbit bersinar dengan berseri, kemudian burung-burung berkicau, kemudian bunga-bunga mekar. Ini di mana di Jaziratul Arab ada bunga-bunga mekar? Makanya yang digambarkan ini adalah puisinya tentang kelahiran Buddha dipakai untuk puisi tentang kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi
wasallam. Makanya sesungguhnya ini tidak ada orang yang kenal tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah memiliki banyak kemukjizatan. Tapi tidak berarti bahwasannya Rasul itu seperti itu. Makanya itu bisa dikatakan apa? Ingin memuji Nabi tapi dengan cara berdusta. Maka bukan itu yang diinginkan. Kemudian tidak ada kebaikan kecuali beliau telah tunjukkan kepada umatnya dan tidak ada keburukan melainkan beliau telah memperingatkan. Ini adalah hal yang harus kita pahami bersama. Rasul itu lahir kemudian diutus oleh Allah untuk menyampaikan misi, iya kan? Dan misi itu harus tuntas apa tidak? Harus tuntas. Apalagi beliau adalah khatamul anbiya, penutup daripada para nabi yang tidak ada syariat sesudah itu, maka harus sempurna. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuriduna huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yani Allah menangkan sampai kemudian Allah mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahayanya, dengan arti bahwasannya agama Islam itu menjadi sempurna. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya tugasnya nabi itu menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan. Makanya Allah mengatakan fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak sampaikan maka engkau sesungguhnya tidak menyampaikan risalah Allah, tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita yakini bersama. Maka wajib bagi kita untuk bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menasehatkan umat, berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau pula telah meninggalkan kita di atas syariat yang terang benderang dan tidak ada seorang pun yang menyimpang daripadanya kecuali ia akan hancur, kecuali ia akan binasa. Maka inilah hal yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.